Halo Health Buddies, selamat siang. Berjumpa lagi dengan podcast FK Undip dan kali ini kita ada di episode yang sangat spesial. Kita ada di segmen opini, obrolan topik terkini, dan tema kita hari ini adalah Fakultas Kedokteran Undip buka kelas internasional. Wah, seperti apa ya? Saya Nidia sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini sudah ditemani oleh 3 narasumber. Nah, yang pertama saya perkenalkan ada Dr. Muflihatul Muniroh, Magister Sains Medicine PhD selaku Ketua Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Undip. Kemudian ada di ujung sana ada Dr. Rian Haliantoro M. Biomed, Spesialis Parasitologi Klinik selaku Sekretaris Program Studi FK Undip. Kedokteran FK Undip dan juga Dr. Yora Nindita, Magister Science PhD sebagai Koordinator International Undergraduate Program kelas dari Prodi Kedokteran dari FK Undip. Nah, selamat siang Dr. Liha, Dr. Yora, dan Dr. Rian. Selamat siang Dr. Nindya. Ya, ini spesial banget ya dok. Jadi biasanya tuh podcast FK Undip itu direkam dulu. Tapi kali ini karena kita punya program yang baru, kita jadi juga punya segmen podcast yang baru nih, kita live gitu. Nah, kita selama 45 menit ke depan kira-kira akan ngobrolin soal kelas internasional yang baru aja dibuka. Untuk tahun ajaran ini, tahun ajaran 2024-2025, kita akan punya satu kelas internasional. Nah, jadi yang pertama mungkin kita pengen tahu dulu nih, kira-kira IUP atau kelas internasional itu apa sih? Dan apa itu bedanya kelas internasional dengan kelas reguler? Mungkin Dr. Liha boleh jawab, dok? Ya, oke. Jadi IUP, International Undergraduate Program atau kelas internasional dari program studi kedokteran FK Undip ini itu tentunya berbeda dengan kelas reguler ya. Kalau dengan kurikulumnya itu sama. Ya, jadi kita tetap menggunakan kurikulum dengan jumlah 152 SKS untuk program S1-nya. Dan untuk koasnya juga sama ya dengan kelas reguler. Nah, akan tetapi perbedaannya adalah mulai dari perkuliahan itu nanti akan full dengan bahasa Inggris. Kemudian juga akan ada banyak sekali exposure luar negeri ya, di mana nanti mahasiswa ini akan berkesempatan ya saat lulusan IUP-nya program studi kedokteran di FK Undip ini mendapat kesempatan ya, jika memenuhi syarat pada saat kita melakukan seleksi itu bisa lulus tidak hanya mendapatkan gelar dokter tetapi juga bisa mendapatkan gelar master. Seperti itu. Ya, menarik banget ya Health Buddies. Jadi sebenarnya untuk kurikulum itu tidak ada banyak perbedaan, tetapi paparan terhadap dunia global atau internasional sangat besar di sini nanti. Nah, mungkin boleh tahu nggak Dr. Rian, kenapa sih ada IUP? Ya, jadi sebenarnya IUP ini sudah dirancang sejak lama ya. Jadi mulai mungkin dulu waktu akreditasi di tahun 2022 itu kita mulai merancang ini gitu. Nah, kenapa kita rancang kelas internasional ini? Jadi salah satu visi misi kita, divisi kita itu adalah menjadi universitas, menjadi program studi yang unggul, ya berbasis riset dan ada di tingkat internasional. Nah, kalau kita pengen di tingkat internasional tentunya berarti standarnya juga harus internasional, dan salah satunya mungkin dengan adanya kelas internasional ini akan meningkatkan tidak hanya kualitas dosen-dosennya saja, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas mahasiswanya juga begitu. Ya, jadi sesuai dengan visi dan misi Undip dan juga visi dan misi fakultas yang juga turun ke prodi ya, jadi memang IUP ini jadi penting ya Dr. Rian untuk dilaksanakan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, buat Dr. Yora ya. Apakah kelas IUP ini ditujukannya hanya untuk warga negara Indonesia aja, atau mahasiswa dari luar negeri juga bisa ikut kelas IUP? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin kelas internasional ini memang sebenarnya ditujukan untuk mahasiswa Indonesia ya, apalagi adik-adik kita lihat sudah banyak sekali bahasa Inggrisnya fasih, kemudian nanti juga ekspektasinya mungkin mereka akan melanjutkan ke luar negeri atau bahkan bekerja di luar negeri. Jadi memang untuk
mahasiswa untuk dari Indonesia itu sudah pasti, tetapi kita tidak juga menutup pintu untuk mahasiswa asing. Ya, jadi kita juga membuka program ini untuk mahasiswa asing yang ingin berkuliah di Indonesia menjadi dokter, akan tetapi memang untuk mahasiswa asing ini nanti kita ada persyaratan khusus karena mereka diharuskan untuk kursus bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk program perkuliahan sarjananya memang full dalam bahasa Inggris 100% ya mungkin 99,9%, tetapi ada beberapa keterampilan klinik yang nanti kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia karena ketika koas dan berhadapan dengan masyarakat pastinya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terbuka untuk mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing. Oke, ya harus belajar bahasa Indonesia juga ya untuk peserta dari luar negeri karena pasiennya juga orang Indonesia gitu. Oke, terima kasih Dokter Yora. Nah, sejauh ini mungkin Health Buddy sudah mulai ada gambaran nih tentang IUP ya. Kalau ada yang ingin bertanya gitu, Health Buddies yang mungkin sedang SMA ya akan segera memasuki tingkat perguruan tinggi, barangkali tertarik nih buat ikutan join di kelas internasional, bisa silahkan memberikan pertanyaannya di kolom chat di YouTube atau di question box di Instagram yang sudah di-share dari kemarin. Oke, pertanyaan selanjutnya, sekarang kita masuk ke sistem pembelajarannya nih. Tadi kan Dr. Liha dan Dr. Rian juga sudah menyampaikan bahwa untuk kurikulumnya itu sebenarnya tidak banyak berbeda ya, tapi mungkin bisa nggak sih kita tahu detailnya kira-kira nanti bagaimana sistem pembelajaran di kelas internasional ini, Dr. Rian? Oh ya, jadi sistem pembelajaran di kelas internasional ini sebenarnya sama seperti kelas regulernya, tetapi bahasa penyampaiannya itu adalah nanti menggunakan bahasa Inggris. Tetapi ada beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah yang memang nanti untuk tujuan turun ke masyarakat, misalnya adalah untuk keterampilan klinik, nanti pembicaraannya dalam bahasa Inggris, begitu. Tetapi dalam percakapan prakteknya nanti tetap ada bahasa Indonesianya, begitu. Karena dia mewawancarai pasien nanti tetap dengan bahasa Indonesia, dan program ini kira-kira untuk S1 sama dengan kurikulum 2024, kurikulum yang baru. Nah, kemudian jumlah SKS-nya sekitar 150 SKS begitu. Ya, jadi jumlah SKS-nya itu sama dengan yang reguler, perbedaannya ada dalam bahasa dan beberapa keterampilan yang lebih akan diperdalam ya untuk kelas internasional ini. Mungkin ada tambahan dari Dr. Yora? Terkait pembelajaran itu apa mungkin bisa didetailkan per semesternya seperti apa gitu? Ya, untuk per semesternya kalau dari semester 1 sampai semester 7 itu kurang lebih sama ya, kecuali nanti ada kalau kelas yang bukan internasional, kelas reguler itu kan dari semester 1 sampai semester 7 perkuliahan biasa, kemudian dilanjutkan dengan koas selama 2 tahun. Nah, kalau untuk kelas IUP ini nanti kita bagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada kelas dengan double degree, jadi bisa mendapatkan gelar magister, jadi lulus tidak hanya sebagai dokter tetapi juga magister, dan akan kuliahnya fast track ya, jadi jalur fast track dengan S2 Magister Ilmu Biomedik dari Undip dan juga 1 tahun di luar negeri. Nah, untuk 1 tahun di luar negeri ini juga akan ada kerjasama dengan beberapa universitas yang nanti lulusannya ada gelar magister tersendiri. Ya, jadi tergantung apakah nanti Magister of Science atau lainnya. Kemudian jalur yang kedua itu paparan internasionalnya tetap 1 tahun sama dengan yang pertama tadi, tetapi dia non degree. Jadi kita kerjasamanya hanya untuk exposure atau penelitian di luar, tetapi dikaitkan dengan Magister Ilmu Biomedik yang di Indonesia sehingga lulusannya dokter dengan Magister Ilmu Biomedik. Nah, untuk yang terakhir itu nanti program paparan luarnya adalah 1 semester begitu. Kemudian dilanjutkan langsung dengan koas. Nah, untuk yang dengan gelar dokter dan juga magister, mungkin nanti perkuliahannya menjadi lebih lama 1 tahun karena 2 semester di luar. Sementara kalau yang hanya dokter saja tapi tetap dengan exposure luar, lebih lamanya 6 bulan. Jadi kita menjamin untuk kelas internasional kita pasti ada paparan ke luar negeri dari mulai 6 bulan sampai 1 tahun gitu.
Iya, menarik banget ya Dokter Yura. Jadi mungkin Health Buddies bisa lihat di screen ya tentang bagaimana IUP itu akan memiliki keseluruhannya akan memiliki paparan internasional. Oke, jadi ini satu keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh IUP dibandingkan dengan kelas reguler tadi seperti yang disampaikan Dokter Liha. Nah mungkin kalau gitu mungkin Health Buddies bertanya-tanya ya, kalau begitu kira-kira kesempatan-kesempatan seperti apa saja sih yang akan bisa didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti program IUP? Tadi kan paparan internasional, nah mungkin paparan internasional yang seperti apa nih kira-kira? Bisa disampaikan Dokter Liha mungkin? Iya, oke. Jadi seperti tadi ya, bisa dilihatkan skemanya tadi bahwa memang akan ada beberapa jenis paparan mahasiswa IUP ini untuk keluar negerinya, di mana memang nanti di akhir semester 6 ya, itu kita akan melakukan screening atau seleksi, di mana nanti kalau dia memenuhi persyaratan dari partner universities kita di luar negeri ya, itu nanti dia bisa berkesempatan untuk masuk di dalam program double degree bersama MIB gitu ya, Magister Ilmu Biomedik. Mungkin teman-teman bertanya gitu loh, kok bisa ya di Magister Ilmu Biomedik padahal sedang mengikuti IUP. Jadi kalau di Undip itu kita punya program akselerasi namanya Fast Track. Di mana Fast Track ini sebenarnya di akhir semester 6 mahasiswa itu sudah berkesempatan untuk mengikuti seleksi Fast Track. Jadi dari jenjang S1 dia bisa loncat ya atau menuju ke jenjang S2. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan Magister Ilmu Biomedik dari FK Undip, sehingga misalnya mahasiswa ini memenuhi seleksi dari Fast Track ini, dia menjadi mahasiswa di Magister Ilmu Biomedik ya, dan juga memenuhi seleksi di partner university untuk masuk, maka itu yang kita sebut double degree. Jadi dia mendapatkan double degree yang keduanya adalah magister, jadi Master of Biomedical Science di FK Undip dan Master tergantung dari partner university-nya, misalnya Master of Science ya. Nah kemudian kesempatan yang lain juga gitu ya, bahwa misalnya dia memenuhi program seleksi program Fast Track, akan tetapi di partner university-nya dia tidak memenuhi, maka dia di program 1 tahun dia di partner university itu nanti khusus untuk riset, di mana riset ini akan digunakan untuk program Magister Ilmu Biomediknya. Gitu. Jadi lulus juga tetap dengan dokter dan magister ya, master degree dari biomedik. Nah, sedangkan kesempatan yang lain, misalnya tidak memenuhi di fast track-nya, tidak memenuhi di persyaratan double degree dari partner university, maka mahasiswa tetap berkesempatan mendapatkan paparan luar negeri berupa program exchange ya. Di sini cukup 6 bulan. Dan nanti kita sistemnya kredit transfer system ya. Jadi CTS ini akan kita konversi nilai selama dia melakukan kegiatan di partner university di luar negeri itu menjadi mata kuliah di sini gitu di FK Undip ya. Dan itu kita sudah memiliki beberapa mata kuliah terutama elektif yang nanti bisa kita konversikan gitu. Jadi banyak sekali nanti kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa IUP ini gitu. Iya, terima kasih Dokter Liha. Berarti kan intinya adalah kita mencari nih health buddies yang udah excellent ya di bidang pada saat SMA, kemudian juga excellent in English dan juga nantinya siap untuk mengikuti double degree. Dan misalnya pun tidak mengambil double degree, ada exchange atau pertukaran yang nantinya SKS-nya itu bisa dipakai untuk kelulusan gitu ya Dok ya. Yeah. Oke, ini menarik banget ya Health Buddies. Jadi tunggu apa lagi ini? Silahkan yang masih mau tanya bisa dimasukkan di kolom chat ya. Kayaknya sudah mulai ada yang masuk nih kayaknya. Tapi tunggu dulu, kita masih ada beberapa pertanyaan. Nah, terkait paparan internasional tadi ya, mungkin pastinya Health Buddies juga bertanya-tanya nih, mau dikirim kemana nih kita kira-kira kalau misalkan nanti dikirim ke luar negeri. Nah, sejauh ini Dok, dengan universitas mitra mana aja sudah terjalin kerjasama untuk IUP ini dan mungkin juga sedikit bocoran nih, spill tentang topik andalannya gitu Dok.
Kira-kira apa aja dok kerjasamanya? Oke, mungkin bisa ditampilkan tadi ya. Jadi kita di flyer dari IUP ini ya, kita sudah menuliskan banyak sekali ya, mungkin lebih dari 10 partner universities kita yang memang sudah berkomitmen ya mendukung kita, dan terutamanya kalau untuk yang double degree program ya, itu memang yang sudah pada istilahnya persetujuan tahap akhir itu di Kagoshima University ya di Jepang, dan juga Dundee University di UK Scotland. Nah, tentunya ya beberapa partner university ini memiliki keunggulan-keunggulan riset, sehingga memang kita nanti akan mengirimkan mahasiswa ini ya disesuaikan dengan research interest-nya juga gitu dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa pengen riset ya, terutama risetnya itu berkaitan dengan neuroscience, neurosurgery, atau juga public health ya. Nah, itu kita menyarankan nanti ke Kagoshima University gitu. Sedangkan misalnya ini lebih ke arah life science ya, biomedical research gitu. Kemudian data analysis itu nanti adalah unggulan-unggulan di Dundee University, karena kita kolaborasinya itu nanti dengan program istilahnya Magister of Life Science ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi untuk yang tadi non degree tetapi bisa ikut fast track ya ataupun tanpa fast track, tentunya dia bisa sekali ya ke universitas-universitas lainnya. Misalnya Totori ya. Totori itu dia unggulannya salah satunya adalah di infeksi misalnya ya. Regenerative medicine gitu, dan banyak sekali topik-topik riset yang memang mereka berikan gitu ya, sehingga nanti itu akan kita sesuaikan dengan minat dari mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kenapa ini penting ya? Jadi walaupun mereka nanti kembali ke Indonesia melanjutkan koasnya selama 2 tahun, akan tetapi ya harapan kita adalah saat kita mengirim mereka ke luar negeri, apalagi dengan degree ya, ada program degree-nya, double degree-nya, itu menjadi langkah awal yang penting untuk mereka. Misalnya mereka ingin melanjutkan research ya, ingin kolaborasi lebih lanjut dengan profesornya di universitas partner yang memang sudah kita kirim ya, sehingga nanti bisa melanjutkan, misalnya lulus mau lanjut S3 langsung ya, atau si mahasiswa ini lulusan ini menjadi akademisi dan ingin melanjutkan kolaborasi riset, tentunya itu menjadi langkah awal yang sangat bagus gitu untuk mereka. Gitu Dr. Nidia ya. Jadi dari Dr. Liha ya sudah ada beberapa universitas mitra yang memang sudah akan menjalin kerjasama double degree. Kemudian juga ada yang nanti sudah siap untuk tempat exchange ya. Jadi semuanya itu nanti akan disesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa ya setelah berjalan 6 semester ya dok ya? Iya betul. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, mungkin juga sudah ada yang nanya juga ya Health Buddies, berapa lama kira-kira durasi studi di kelas internasional ini? Mungkin secara keseluruhan tadi sudah sempat ditayangkan di skema ya dok, tapi mungkin Dr. Yora ada tambahan? Iya, seperti yang tadi ditayangkan di skema, jadi kita perkuliahannya kalau untuk double degree bisa sampai 13 semester. Ya, 13 semester. Kemudian kalau yang ada exposure ke luar negeri tetapi tidak dengan degree, jadi hanya exchange, itu di 12 semester. Seperti itu. Jadi lebih lama, 6 bulan sampai 1 tahun dari kelas yang bukan IUP. Tapi saya rasa meskipun lebih lama, keuntungannya lebih besar ya, karena lulusnya tidak saja dokter tapi juga sudah ada gelar ataupun sudah ada pengalaman di luar negeri. Ya, mendapatkan gelar dokter sekaligus gelar pasca sarjana ya, gelar magister. Oke, jadi banyak banget keuntungannya Health Buddies, bukan cuman paparan internasional tapi juga pada saat lulus sudah jadi magister juga nih, master dalam bidang ilmu yang memang Health Buddies minati dan kuasai. Oke, selanjutnya mungkin yang paling penting ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh Health Buddies, pertanyaannya adalah bagaimana cara pendaftarannya nih? Nah, mungkin Dr. Ian boleh sharing gimana cara mendaftarnya dan apa saja mekanisme ujian masuknya. Mungkin secara global dulu, soalnya pertanyaannya yang masuk kayaknya kisaran pendaftaran nih, Dok.
Ya, jadi kalau cara masuk itu sebenarnya kalau masuk FK Undip secara umum itu kan ada 3 jalur ya. Secara umum ada 3 jalur. Yang jalur pertama SNBT, jalur kedua SNBP, kemudian yang jalur ketiga adalah UM. Nah, tetapi khusus untuk IUP ini ada ujian mandiri khusus yang namanya ujian mandiri International Undergraduate Program. Nah, itu dibuka kalau nggak salah tanggal 22 mulai dari 22 Mei sampai 14 Juni untuk pendaftarannya, kemudian ujiannya nanti tanggal 19 untuk ujian mandirinya begitu, kemudian ada wawancara di tanggal 20 sama 21 Juni. Begitu. Ya, jadi pendaftarannya sudah dibuka di website yang ada di running text di channel YouTube Live kali ini, dan juga nanti berarti seleksi yang pertama adalah tanggal 19 Juni ya Dok, dan 20 dan 21-nya adalah wawancara. Oke, jadi silahkan bisa dicek ya Health Buddies untuk ke linknya di pmb.undip.ac.id/sarjana/jalur-IUP. Nah, kemudian karena pertanyaan dari host sudah habis ya, kita beranjak ke pertanyaan dari Health Buddies gitu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan dari Health Buddies yang sudah masuk melalui Instagram question box maupun juga di YouTube. Mungkin kita akan bacakan yang memang belum terjawab ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Instagram. Ada pertanyaan nih Dok. Kuota kelas ya mungkin ya maksudnya. Kuota jumlah mahasiswa di IUP FK Undip ini berapa Dok? Silakan Dok yang mau jawab. Ya. Jadi untuk tahun ini tahun pertama membuka, kita insya Allah akan membuka untuk 25 kursi. Oke, jadi untuk 25 mahasiswa ya. Oke, jadi buruan segera didaftarkan dirinya ya, Health Buddies. Mungkin diajak orang tuanya ikut lihat, ayo mah Pak lihat YouTube-nya. Terus langsung mengakses website ini. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan yang juga mungkin ditanyakan banyak calon mahasiswa maupun orang tua ya. Kira-kira kisaran biaya program IUP FK ini nanti di kisaran berapa? Ini pertanyaan yang agak sensitif kayaknya ya Dok. Iya, sebenarnya sih untuk biaya ini ya bisa diakses di tadi link yang pmb.undip.ac.id ya /sarjana ya jalur IUP. Akan tetapi memang ini karena memang dia baru ini programnya, jadi mungkin masih belum lengkap ya informasinya di web. Nah, untuk itu sebenarnya sih mungkin bocoran aja, itu kisarannya untuk UKT-nya ya, uang kuliah tunggalnya itu di kisaran 70 ya. 70 juta rupiah. Karena kita menghitung dari biaya operasional. Sedangkan untuk IP-nya jadi istilahnya iuran pengembangan institusi ya. Nah, ini karena memang ada ini hampir sama dengan mahasiswa UM lainnya, itu di kisaran 280 juta. Jadi mirip dengan yang mahasiswa UM lainnya yang masuk gitu. Ya, jadi sebenarnya informasi soal biaya ini akan bisa Health Buddies lihat di website. Cuman mungkin harus sambil sering dicek-cek ya apakah informasinya itu sudah masuk atau belum gitu di websitenya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Instagram ya. Untuk materi ujiannya pada saat mendaftar mungkin ya, dan juga wawancara tuh, apakah nanti akan menggunakan bahasa Inggris? Mungkin Dr. Ian? Ya, kalau materi ujiannya pasti karena kelas internasional pakai bahasa Inggris ya. Yeah. Kemudian nanti wawancaranya juga wawancara dalam bahasa English gitu. Jadi materi ujiannya sama seperti materi ujian untuk yang kelas reguler, yaitu tes potensi akademik, tetapi tentunya dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke. Jadi pasti dalam bahasa Inggris ya. Jadi mungkin Health Buddies bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk mendaftarkan diri dan juga nanti mempersiapkan misalnya ada wawancara seperti itu ya. Nah mungkin boleh mungkin di spill dikit gitu Dok. Kira-kira materi wawancaranya tuh kisarannya apa sih yang akan ditanyakan Dok? Ya mungkin salah satunya motivasi masuk ke kelas internasional ini begitu. Kemudian bagaimana nanti untuk kedepannya gitu, keberlanjutannya, karena tentunya mungkin secara akademik bisa lolos begitu, tetapi kedepannya sokongan dan dukungan dari yang lain-lain seperti apa, nah itu juga akan ditanyakan oleh
pewawancaranya nanti. Ya, oke, makasih Dokter Yan. Saya yakin sih kalau Health Buddies di sini yang ingin mendaftar pasti sudah punya motivasi yang luar biasa ya untuk bisa bergabung di kelas internasional dan juga nantinya akan bahkan bisa mendapatkan double degree nih. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Oke, ada lagi nih. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah IUP di FK Undip itu perlu skor TOEFL atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sama dengan yang masuk di YouTube juga. Saya ingin tanya apakah ada minimal skor TOEFL atau IELTS sebagai persyaratannya? Gimana ya, Dok? Ya. Boleh dijawab. Oke, jadi kalau untuk masuknya ya itu skor TOEFL harus berapa sebenarnya tidak tercantum. Oke, Ya. nggak ada di pendaftaran ya, Dok? Tidak ya? ada di pendaftaran. Selama mahasiswa ini bisa lulus dari dari ujian ya. Ujian masuknya ini kan ada ujian teorinya, ada ujian wawancaranya ya. Itu selama dia bisa mengikuti dan lulus dengan baik, nilai skornya memenuhi, berarti dia sudah teruji sebenarnya dari skill bahasa Inggrisnya karena semuanya itu in English. Akan tetapi memang yang perlu diperhatikan nanti kita itu ada di semester 3 ya, itu perlu ada tes TOEFL ya. Dan nanti di semester 6 akhir ya atau di semester 7 awal tadi kita sudah mulai melakukan proses pemetaan mahasiswa ini dia memenuhi syarat mengikuti program double degree atau tidak ya, fast track atau tidak, atau dia memang cukup untuk di student exchange ya, di credit transfer sistemnya. Maka di situ akan ada minimal skor TOEFL ya, apalagi kalau nanti terkait beasiswa. Jadi beasiswa itu bisa buat anak-anak mahasiswa IUP itu bisa, tetapi memang beasiswa untuk overseas programnya gitu. Jadi pada saat dia berangkat ke luar negeri akan ada beberapa beasiswa yang bisa ditawarkan gitu. Nah, di situ tentunya skor TOEFL atau IELTS menjadi salah satu syarat mutlak gitu ya. Dan itu kita tidak bisa menyebut berapa karena tiap partner university itu dia memiliki skor minimal yang berbeda-beda gitu. Berarti intinya untuk pendaftaran saat ini pada saat mau masuk ke kelas internasional memang syarat TOEFL atau tes proficiency Inggris lainnya itu tidak ada di pendaftaran ya, Dok, tapi sangat mungkin untuk nanti dievaluasi pada saat akan ada paparan internasional gitu ya, Dok. Oke, dan kayaknya tadi pertanyaan Dr. Liha juga cukup menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di Instagram, apakah di IUP itu nanti akan ada beasiswa gitu ya. Ini kayaknya ada satu Health Buddies yang sangat antusias ya buat berkuliah karena kayaknya masih SMA, katanya masih lama sih kuliahnya tapi kepengen ikut IUP. Ya mudah-mudahan kita doakan Health Buddies bisa masuk ke kelas internasional di tahun ajaran yang selanjutnya. Kemudian mungkin boleh cerita nggak, Dok, kira-kira ini kan tadi ada paparan internasional yang disampaikan dari semester 6 dan sebagainya, tapi mungkin nggak sih paparan internasional itu didapatkan dari semester awal? Mungkinkah ada perkuliahan yang diberikan oleh dosen dari luar negeri seperti itu? Kira-kira gimana, Dr. Yora? Iya, ya itu sangat mungkin ya karena jangankan kelas internasional, kelas kita yang reguler pun di hampir setiap semesternya kami seringkali mengundang pembicara dari luar, dosen, profesor begitu dari luar untuk memberikan kuliah. Ada yang memang datang langsung dan berkolaborasi riset dengan kami, ada juga yang online ya, via Zoom misalkan. Jadi untuk paparan internasional pengajar dari luar itu sudah bisa dimulai dari semester yang sedini mungkin. Iya. Seperti itu. Jadi itu istilahnya kalau di tempat kita di program studi namanya guest lecture ya, Health Buddies. Jadi selalu ada secara berkala kuliah tamu yang diselenggarakan oleh program studi untuk semester baik yang masih preklinik seperti semester 1, 2 ataupun yang sudah di tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak sampai harus nunggu semester 6 dulu ya baru terpapar internasional. Oke, ada lagi nih pertanyaan yang masuk, Dok, dari YouTube ya. Izin bertanya, Dok, apakah tesnya itu dilaksanakan secara online atau offline? Kemudian apakah dibutuhkan motivation letter atau tidak? Mungkin Dr. Yan bisa menjawab. Oke, kalau tesnya secara online atau offline, kemungkinan online begitu. Wawancaranya juga online ya, tetapi
apakah ada motivation atau letter atau tidak, nanti itu ada di saat pendaftaran itu ada panduannya begitu. Harus memilih fakultasnya apa, program studinya apa, kemudian setelah itu dia harus registrasi ulang registrasi wajah dan seterusnya, itu nanti sudah ada di panduannya di website tersebut begitu. Berarti secara sistemnya nanti pasti ada panduannya ya. Dokter Liha ada tambahan mungkin? Iya, jadi mungkin kalau untuk nanti begitu mahasiswa masuk sebenarnya ya, untuk yang wawancara ini mungkin juga bisa juga dilakukan offline ya, dan juga begitu mahasiswa sudah masuk, kita sebenarnya kalau untuk anak kedokteran itu ada istilahnya tes psikometri, tapi itu tidak mempengaruhi istilahnya itu membuat mahasiswa gugur atau tidak, tetapi itu assessment di awal. Dari istilahnya screening awal ya untuk kesehatan secara kejiwaannya atau mentalnya gitu. Nah ini juga melihat nanti motivation letternya itu seperti apa, dan juga nanti begitu sudah masuk ya, nanti di kita juga ada istilahnya interview dengan orang tua, terutama terkait fakta integritas gitu. Jadi memang untuk IUP ini mau tidak mau memang walaupun ada pilihan atau opsi dari beasiswa yang ditawarkan ya, akan tetapi tadi ya kita tetap menjaga agar mahasiswa ini bisa mengikuti secara penuh gitu dari kurikulum IUP ini, sehingga diperlukan fakta integritas dari orang tua, komitmen bahwa ini komitmen kesanggupan ya dalam pembiayaan, khususnya pembiayaan kegiatan di luar negeri gitu, kuliah di luar negerinya. Gitu. Ya, jadi memang kalau untuk pendaftarannya nanti yang pasti diikuti saja panduan yang ada di website ya. Nah itu websitenya ada lagi muncul terus nih di running text ya. Bisa dilihat di pmb.undip.ac.id /sarjana/jalur/IUP. Nah mungkin ada lagi yang mau ditanyakan di YouTube, masih kita tunggu ya. Kira-kira masih beberapa menit lagi nih waktu yang kita miliki. Mungkin pertanyaan selanjutnya Dok, kalau untuk mekanisme nantinya ujian kayak gitu ya, kadang-kadang tuh Health Buddy suka pertanyaannya kan sudah visioner gitu ya Dok. Mungkin kalau sistem evaluasinya nanti kira-kira seperti apa, terus nanti misalnya kelasnya itu nanti gabung sama yang reguler atau tidak, hal-hal seperti itu mungkin boleh nggak di-share kira-kira rencananya nanti bagaimana Dok? Oke, ya kalau kelas sebenarnya terpisah begitu ya. Jadi kelas internasional running sendiri, kelas reguler running sendiri. Begitu juga ujiannya kalau di kedokteran itu sebenarnya karena bentuknya sama seperti yang reguler, yaitu berbentuk blok atau modul terintegrasi gitu. Nah karena bentuknya blok atau modul terintegrasi ya, ujiannya ya setiap mata kuliah, setiap modul itu akan ada ujian CBT ya, computer based test, dan kemudian nanti untuk praktek itu salah satunya kalau keterampilan klinik itu adalah OSCE. Nah, yang dalam tanda kutip walaupun kelas internasional, OSCE-nya tetap wawancara ke pasiennya dalam bahasa Indonesia gitu, karena pasien kita tentunya yang pasien standar itu adalah orang Indonesia begitu. Nah, kenapa ini kita lakukan? Salah satunya adalah untuk menyiapkan juga di ujian kompetensi nasional yang nanti akan ada di akhir profesi begitu. Di akhir profesi itu cuman ada satu jenis ujian, yaitu ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter itu adalah dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap ujian nanti di akhir tetap bahasa Indonesia di ujian nasionalnya lah ya gitu. Tapi kalau di yang kuliah biasa itu dalam bahasa Inggris kecuali OSCE tadi. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Dokter Ian. Jadi ada beberapa ujian yang tetap diselenggarakan memang akan tetap dalam bahasa Indonesia ya. Baik, ada pertanyaan kembali lagi tentang pendaftaran tadi di YouTube ya. Izin bertanya, apabila sedang mendaftar jalur mandiri di Undip, ini mungkin jalur mandiri yang reguler ya, apakah bisa mendaftar di program ini juga Dok? Ya, karena jalur IUP itu sebelum jalur UM mandiri yang reguler gitu, jadi ya pastinya bisa, tetapi kalau dia sudah diterima di IUP, tentunya dia tidak punya kesempatan nanti yang di reguler begitu ya. Tapi jadi, kalau dia sudah karena itu nanti menghilangkan kuota yang sebenarnya ada mahasiswa lain yang
calon mahasiswa lain yang akan masuk ke IUP gitu. Jadi UM IUP-nya boleh ikut yang UM reguler, tetapi otomatis biasanya kalau dia sudah diterima di yang UM IUP ya otomatis tidak bisa di UM reguler begitu. Ya, jadi karena memang pendaftaran jalur mandiri IUP itu bukanya lebih dulu daripada yang reguler, jadi memang biasanya memang harus memilih salah satu ya dok ya. Iya. Karena agak bingung juga ya nanti health buddies kalau misalnya keterima dua-duanya tuh agak bingung nanti jadinya. Oke, kemudian mungkin ada lagi pertanyaan di YouTube. Oh ada nih kayaknya. Kita lihat sebentar. Oh kayaknya mau bertanya tentang persyaratan tes. Kita lihat sebentar. Jadi memang kalau untuk tadi ya kita sekilas kembali ya, kalau untuk mahasiswa asing itu dia harus punya kemampuan berbahasa Indonesia gitu ya, dan itu pun juga akan dilatih dan diperlancar dalam beberapa mata kuliah di IUP ya tentu saja. Nah ini pertanyaannya sepertinya mungkin ditanyakan oleh calon mahasiswa luar negeri. Untuk persyaratan tes bahasa Indonesia bagi calon mahasiswa dari luar negeri itu nanti bentuknya apa dan apakah ada skor minimal? Mungkin Dr. Liha atau Dr. Yora? Iya, jadi kalau untuk persyaratan tesnya itu sebenarnya tidak ada ya. Akan tetapi memang kita memiliki program persiapan. Jadi program persiapan itu nanti dia pada saat mendaftar itu nanti mulai dari sebelum pendaftaran itu sebenarnya sudah ada ini ya, istilahnya semacam persiapan bahasa Indonesia. Dan nanti pada saat dia menjadi mahasiswa IUP ya di FK Undip, kita juga menyiapkan. Jadi ada menyiapkan istilahnya kelas bahasa ya, kelas bahasa Indonesia yang memang dikhususkan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Harapannya apa gitu? Dia tetap bisa melakukan assessment klinis dengan baik gitu kepada pasien dan juga masyarakat ya pada saat dia melakukan proses pembelajaran di pasien ataupun pada masyarakat gitu. Karena tentunya pasien dan masyarakat kita itu mereka berbahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk calon mahasiswa dari luar negeri akan ada kelas bahasa Indonesia yang memang kita siapkan. Gitu. Berarti kelas persiapannya itu sebelum masuk ke kelas IUP atau gimana dok teknisnya? Iya, kalau untuk persiapan itu memang sebelum persyaratan UM sebenarnya ya, sebelum mengikuti tes UM. Akan tetapi memang di tahun ini karena memang tahun pertama ya, itu dia bisa ditiadakan gitu. Akan tetapi untuk nanti kelas selama dia mengikuti program IUP itu dia bisa mengikuti kelas bahasa Indonesia di situ. Okay. Jadi persiapan dia terutama nanti pada saat terjun dan juga terjun ke masyarakat ya, dan juga masuk di program koas gitu. Jadi kelas persiapan ini sebenarnya konsepnya seperti kelas tambahan ya dok ya. Kalau untuk di tahun ajaran ini karena kan untuk saat ini baru dibuka pertama ya Health Buddies, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang calon mahasiswa asing misalnya ya, nanti untuk bahasa Indonesianya kelasnya akan berjalan secara simultan. Kemudian mungkin pertanyaannya ini agak teknis ya tentang ada yang sudah mencoba, Health Buddies yang sudah mencoba untuk mendaftar di IUP, sudah sampai di tahap mendaftar, tetapi belum ada notifikasi selanjutnya sepertinya, dan dari sistemnya ada yang belum bisa diklik. Nah mungkin Dr. Rian ada solusi mungkin? Ya, silahkan dihubungi di kontak person yang ada di pmb.undip.ac.id, biasanya nanti ada helpdesk Undip. Nah di situ nanti biasanya akan direspon oleh helpdesk Undip. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang permasalahan teknis itu kita nggak tahu ya masalahnya ada di mana, jadi bisa disampaikan aja ke helpdesk-nya PMB ya, Health Buddies, sehingga nanti bisa dicarikan solusinya. Oke, kayaknya kita sudah akan sampai di penghujung acara, dan mungkin sebelum kita mengakhiri mungkin ada last komen dari Dr. Liha selaku Kaprodi. Iya, jadi kenapa kami membuka kelas IUP ya di tahun ini gitu, seperti kata Dr. Rian sebenarnya persiapannya sudah cukup lama. Nah, kok butuh waktunya cukup lama? Karena kami memang mendesain ya bersama tim IUP ini mendesain kurikulum yang memang
unggul ya, dan juga memang saat ini dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan kita gitu ya. Harapannya dari unggulan ini itu kita bisa sangat membantu ya lulusan-lulusan dari IUP, mahasiswa kedokteran khususnya di FK Undip, sehingga dia saat lulus itu dia sudah istilahnya kapabilitasnya itu sudah sangat mumpuni ya. Ini apalagi saat ini sedang banyak sekali dibuka program-program studi kedokteran ya, jadi fakultas-fakultas kedokteran baru itu sangat banyak sekali, dan tentunya kompetensi sebagai pengajar, apalagi kalau dia gelarnya tidak hanya dokter tetapi memiliki gelar master dengan pengalaman belajar di luar negeri ya, bisa menjalin hubungan kolaborasi lebih lanjut, itu sangat bagus sekali untuk karirnya. Nah, harapan kami memang kerja dari tim ini itu bisa berbuah manis ya, di mana adik-adik mahasiswa bisa mengikuti program pembelajaran ini dengan baik dan nanti mendapatkan hasil juga baik gitu. Harapannya juga nanti lulusan-lulusan FK Undip ya, khususnya di kelas IUP ini gitu, itu bisa bermanfaat besar lah gitu ya untuk perkembangan kedokteran di Indonesia. Mungkin itu Dokter Nidia. Ya, terima kasih Dokter ya. Dari Dokter Yora dan Dokter Rian ada tambahan? Cukup ya. Jadi intinya adalah semoga kita bisa berkontribusi gitu ya dalam mencetak dokter-dokter yang siap dan kompeten dan unggul di era globalisasi saat ini ya. Oke, terima kasih banyak kehadirannya Dokter Rian, Dokter Yora, dan Dokter Liha di podcast FK Undip kali ini di segmen Opini, obrolan topik terkini dalam tema Fakultas Kedokteran Undip buka kelas internasional. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silahkan bisa mendaftarkan diri di website yang tercantum di running text YouTube live kita pada hari ini. Dan jangan khawatir buat Health Buddies yang mungkin terlambat nih bergabungnya tadi, video ini akan tersedia on demand segera. Oke, sampai jumpa di segmen podcast yang berikutnya. Salam sehat selalu, bye-bye.